warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ya fattah ya alim ya fattah ya alim. افتح لنا ذريتنا معرفة العلم فإنك أنت علام الغيوب. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى صحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Para jamaah Masjid Al-Mu'minun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiyah dan keberkahan umur, dan nikmat yang terbesar dimudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini untuk melanjutkan taklim kita, kitab Kifayatul Asqiya wa Minhajul Asfiya. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman wal Islam. Para jamaah, mohon maaf, Sabtu lalu saya ke Sintang, ya. Jadi pagi ceramah di Sintang sampai habis Isya langsung ceramah di Siantang, ya. Jadi mohon maaf tidak bisa ngajar Sabtu lalu. Kemudian kita lanjutkan wazhad wazada faqdu alaqati qalbika bil mali la faqdun lahu taku aqala. Artinya, dan berlaku zuhudlah engkau, dan zuhud itu adalah ketiadaan terkaitannya atau keterkaitan hatimu dengan harta, bukan ketiadaan harta. Niscaya engkau menjadi manusia yang berakal. Maksudnya apa? Maksudnya, jika kita berlaku zuhud, ya, niscaya menjadi orang yang paling berakal. Dan zuhud itu adalah tidak ada kaitannya. Zuhud itu kalau kita tidak punya harta, tidak ada kaitannya. Pemikiran yang sempit itu adalah memandang zuhud itu meninggalkan dunia sehingga dia tidak memiliki harta. Kalau kita memahami zuhud itu di dalam bentuk seperti ini, maka perkembangan Islam tidak akan mungkin bisa kita saksikan melalui orang-orang yang berharta seperti Sayyiduna Abdurrahman bin Auf, Sayyiduna Utsman bin Affan, Sayyiduna Abu Bakar yang mengeluarkan seluruh hartanya, ya. Jadi melalui kekuatan harta itulah mampu untuk membantu dalam perjalanan perkembangan dari Islam ini. Jadi tidak ada kaitan dengan zuhud itu tidak punya harta. Tapi yang dimaknakan zuhud itu adalah tidak ada terkaitnya hati dengan harta. Ya. Bukan keterkaitan diri kita, milik kita. Tidak ada terkaitnya hati itu dengan harta.
Ya, jadi jangan zuhud itu apa? Zuhud itu kita tinggalkan dunia sehingga tidak punya harta sama sekali. Berarti kalau gitu kita mengira Nabi Sulaiman itu bukan orang yang zuhud. Karena Nabi Sulaiman itu kaya. Lalu makna kalau kita mengira Nabi Allah Sulaiman alaihi salam itu dengan kekayaannya ia bukan termasuk orang yang zuhud kepada dunia, keliru. Justru Nabi Sulaiman itu adalah hamba Allah, seorang rasul yang dijadikan oleh Allah yang zuhud, ya. Karena beliau memakan roti dari gandum. Namanya dalam bahasa Arab itu syair. Namanya syair, ya. Dan beliau memberi makan orang-orang dengan makanan yang lezat, ya. Ini kan zuhud yang luar biasa. Beliau makan roti, orang lain dikasih makan yang lezat. Sementara beliau ini tidak enak makannya. Itu Nabi Allah Sulaiman. Padahal seorang rasul yang dijadikan oleh Allah dengan kekayaannya. Maka berkata Imam Junaid rahimahullahu ta'ala, beliau berkata apa? Zuhud itu adalah kosongan tangan dari memiliki, ya, dan kosongan hati dari apa? Menelik kepada harta itu. Itu dijelaskan oleh Imam Junaid, ya. Jadi kosongan tangan itu dari memiliki, kita sadar bahwa apa yang kita miliki pada saat ini bukanlah milik kita, tapi Allah yang memberikan titipan itu kepada kita. Sehingga begitu kepemilikan kita ini hilang, kepemilikan kita ini sirna, kepemilikan kita ini jatuh, kita sadar bahwasanya bukan kita secara hakikatnya yang memiliki, tapi itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala, ya. Itu maksud Imam Junaid. Dan dia mengosongkan hatinya dari menilik-nilik. Dunia itu akan masuk ke dalam hati kalau kita perhatikan terus. Tapi kalau tidak kita hiraukan dia, maka dia akan mencari jalan supaya hati kita itu perhatian dengannya. Itu dunia, ya. Jadi kalau antum ayyuhal jamaah, kita semua sesuatu dunia itu kita tele betul-betul, keinginan untuk memilikinya pasti ada, dan ketika memilikinya dia takut hilang, ya. Contoh, ada motor yang begitu indah, cantik, antum tele terus. Ya motor itu datang tele terus. Begitu dia memiliki, sulit bagi dia untuk melepas. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki, silakan antum miliki. Apa yang ingin antum miliki silakan, ya. Tidak ada larangan. Yang jelas tidak menyimpan apa yang kita miliki itu di dalam hati. Dan Imam Junaid juga berkata, zuhud adalah menganggap kecil terhadap dunia dan menghapus pengaruh dunia daripada hatinya, ya. Kiranya yang menjadikan hati kita ini, ya, berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala itu apa? Dengan dunianya. Maka kita tinggalkan dalam hal itu. Kalau dia menjadikan pengaruh daripada dunia ini mengganggu jalan kedekatan dirinya kepada Allah, maka dia akan tinggalkan itu, ya. Itu yang dijelaskan oleh Imam Junaid rahimahullahu taala, ya. Imam Abu Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala, beliau berkata, zuhud itu di sisi kami adalah meninggalkan sesuatu yang melalaikan engkau dari Allah. Itu kata beliau. Apa misalnya yang menjadikan kita itu lalai dari Allah Subhanahu wa taala? Sendal saya ini terlalu bagus
dan saya tidak punya sendal lain kecuali ini. Kalau saya pergi ke masjid nanti sendal saya hilang, maka ujungnya dia tidak ke masjid gara-gara sendal. Yang menghalangi dirinya untuk mendekatkan diri kepada Allah adalah sendal. Dunia bukan? Dunia. Itu maksudnya. Ya. Jadi ternyata suatu perkara yang kecil ini menghalangi diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Imam As-Sufyan Ats-Tsauri, beliau berkata, zuhud terhadap dunia itu ialah ya menghilangkan angan-angan, ya, itu zuhud terhadap dunia. Jadi apa kemauan kita, kemauan kita bisa kita hilangkan, itu sudah masuk bagian daripada zuhud. Kenapa? Ketika seorang hamba itu berjalan dengan keinginannya masa depan dan dia sadar menjadikan sandaran akan keberhasilan atau keinginan yang akan disampaikan masa depan itu sesuai dengan keinginan Allah, maka dia sudah zuhud. Ya. Karena dikhawatirkan angan-angan ini menyebabkan justru diri kita semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada orang yang sampai menipu disebabkan angan-angan dia akan dunia. Supaya dia mendapatkan apa yang dia miliki, maka dia menggunakan dengan jalur yang haram. Ya. Kenapa? Dunianya. Nah. Kemudian Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Siapa yang tidak kenal dengan Sayyiduna Ali, seorang kotanya ilmu itu, gerbangnya ilmu, cerdas dan pintar Sayyiduna Ali bin Abi Thalib itu. Karramallahu wajhah. Ya, beliau ketika menjelaskan tentang zuhud, maka beliau menjawab, zuhud itu bahwa engkau tidak peduli siapa yang memakan dunia itu. Apakah orang mukmin, apakah itu orang kafir, ya. Maksudnya adalah engkau mengutamakan orang lain dengan dunia itu, siapapun orangnya. Kata Sayyidina Ali, mau itu orang mukmin, mau itu orang kafir, ya terserah. Ya. Yang jelas intinya ketika ada dunia, engkau mengutamakan orang lain. Engkau mengutamakan orang lain. Ya. Maksudnya engkau mengutamakan orang lain dengan dunia itu, siapapun orangnya. Karena kenapa? Ketika dia memandang akan dunia, yang dia pandang pada kehinaannya, maka tidak ada perbedaan. Mau itu orang mukmin, mau itu orang kafir, kita dahulukan mereka dengan dunia itu. Ya. Itu Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Nah, kemudian wazuhdu ahsanu mansabin ba'da tuqa wa bihi yunalu maqamu arbabil ula. Zuhud itu adalah sebaik-baiknya kedudukan, ya, setelah takwa, dan dengannya lah akan diperoleh maqam, akan diperoleh kedudukan orang-orang yang tinggi dengan zuhud itu. Ya. Yani maksudnya apa? Dunia zuhud ini maqam yang paling afdal, ya. Sesudah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa kan termasuk bagian daripada maqam yang tinggi, ya. Karena manusia yang paling mulia adalah seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi saya tidak menggunakan dengan ayat inna akramakum indallahi atqakum. Ya.
yang paling mulia di antara kalian sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Ini ayat adalah haknya Nabi Muhammad. Karena manusia yang paling bertakwa itu adalah Rasulullah. Kalau kita menggunakan ayat ini pada posisi perbandingan untuk takwa, ayo kita berkaca dengan diri kita. Apakah kita sudah sebenarnya takwa kepada Allah? Saya yakin tidak. Sehingga Allah menjawab dalam Al-Quran, wattaqullah mastata'tum. Ya, bertakwalah kepada Allah dengan kemampuan kalian. Ya, usaha yang kuat untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesudah takwa itu zuhud. Kenapa? Karena dia merupakan sebab kecintaan Allah. Zuhud itu menjadikan sebab kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Seorang yang akan sampai kepada mahabbatullah, ya, dengan jalan dia zuhud itu lebih cepat bagi dirinya untuk dia menyampaikan, ya. Maka sebab kecintaan Allah, kedudukan apakah yang lebih tinggi para jamaah daripada mahabbatullah? Adakah kedudukan yang paling tinggi dari kecintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala? Bukankah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kita, izhad, zuhudlah engkau terhadap dunia, niscaya engkau akan mencintai, niscaya Allah akan mencintai daripada engkau. Izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhud dunia, engkau akan dicintai Allah. Zuhudlah engkau terhadap apa yang ada di tangan manusia, niscaya orang-orang akan mencintai engkau. Ini di dalam hadis diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, ya. Wazhad fima indan nas yuhibbakan nas. Jadi jalan kita untuk sampai mahabbatullah itu adalah zuhud. Ya, zuhud itu bagiannya. Gimana? Karena dia tidak menempatkan sesuatu apapun di dalam hatinya kecuali Allah, dan dia tidak sedih ketika dunia itu lari daripadanya, tapi dia merasakan sedih ketika Allah Subhanahu wa taala tidak ia letakkan dan disimpan di dalam hatinya. Ketika Allah tidak diletakkan di dalam hatinya, ternyata dunia yang dia letakkan, maka pada saat itu karat-karat hatinya mulai timbul, keberatan di dalam dirinya untuk melakukan ibadah kepada Allah pun, ya, akan tiba. Nah, maka barang siapa kalau udah dicintai oleh Allah, ya nikmat. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita sudah disukai orang, apapun orang yang menyukai itu kan siap mengorbankan, ya. Kita kalau udah disenangi orang, masya Allah, apa yang kita mau itu dikasihnya, walaupun dia tidak punya, dicarinya, kan gitu, manusia itu. Dan jalan antum untuk disenangi oleh orang lain, zuhud. Kita ambil tadi yang dikatakan oleh ulama kita, yang dikatakan Imam Sayyiduna Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, ya, mendahulukan orang lain. Mendahulukan orang lain. Kita punya kesempatan untuk mengambil suatu makanan yang ketika kita mengambil, maka tidak ada satu orang pun yang mencegah. Tapi dia pandang mata-mata orang yang ada sekitarnya menginginkan makanan itu. Apakah dia siap untuk memberikan makanan itu kepada orang lain dan tidak merasanya? Itu bagian zuhud itu. Bagian zuhud. Kalau di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah.
Dia mengalah untuk dirinya, mendahulukan orang lain. Walaupun dia punya kesempatan untuk mendapatkan di dalam hal itu. Ya. Nah, ini bagian daripada caranya. Bagian daripada caranya. Supaya kita bisa untuk mendapatkan kecintaan manusia. Ya, cinta manusia. Walaupun cinta manusia itu jangan dicari. Amal kita kepada Allah atau rasa cinta kita kepada Allah yang menjadikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menanamkan kecintaan makhluk kepada dirinya. Jadi jangan dipura-purakan. Saya mau melakukan kebaikan dulu tapi tunggu orang itu nengok supaya orang itu jadi baik sama saya. Dan orang itu pejabat, orang kaya. Berarti di balik amalnya ada suatu tumpuan harapan kepada makhluk. Sebesar apapun dengan kebaikan yang antum lakukan, maka yang didapat itu kosong. Kenapa saya ini sudah beramal tapi saya tidak merasakan hasilnya? Coba kita tanya hati kita, apakah betul menjadikan tujuan amal itu karena Allah, atau tujuan amal itu mengharapkan tumpuan harapan kepada makhluk? Gitu. Saya sedekah dulu Tunggu loh, kalau ada orang nengok, saya sedekah. Kenapa? Supaya orang yang nengok itu bisa ngikuti dan kemudian ngasih saya. Ini tumpuan harapan kepada makhluk itu menyusahkan para jamaah, mempersulit. Ya, kalau kita sudah menjadikan tumpuan kita murni, sandaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang raja, mengharapnya seorang hamba itu hanya kepada Allah, maka harapan itu akan diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya untuk mendatangi kita. Ya. Jadi ujungnya si makhluk bukan kita perlu dia, tapi makhluk itu yang akan datang dengan keperluannya kepada kita. Siapa yang menggerakkan itu? Allah. Maka ar-raja billah, harus jadikan tumpuan harapan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di situ. Barang siapa dicintai oleh Allah, maka dia berada pada derajat yang paling tinggi dan maqam yang paling mulia. Dan dengan zuhud inilah akan dapat diperoleh oleh maqam orang-orang yang tinggi dari kalangan para ulama yang mengamalkan daripada ilmunya, dari para sufi, orang-orang soleh yang mengamalkan daripada ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kan tidak tahu Allah mengangkat kita itu dari makom yang mana gitu. Dari kedudukan yang mana Allah mengangkat kita itu tidak tahu. Ya. Ada seseorang kedudukannya diangkat oleh Allah itu dengan kasih sayangnya kepada hewan. Ada seseorang kedudukannya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melewati rasa kasih sayang di dalam hatinya, sehingga tidak ada satu hamba pun yang dia pandang kecuali pandang dengan keridhaan. Dia tidak punya musuh. Diangkat makamnya. Ada seseorang diangkat oleh Allah karena tahajudnya. Ada. Ya, karena tahajudnya. Ada seseorang yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, karena sabarnya dengan istrinya. Ada. Kan udah saya ceritakan. Ada seseorang namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban.
Ya. Beliau ini seorang wali Allah, tapi beliau seorang tidak tahu dia ini wali. Ya, tidak tahu dia wali. Dia punya istri, masya Allah. Pokoknya tiada waktu kecuali ngomel lah dia. Beliau sabar aja nih. Allah angkat derajatnya karena kesabarannya. Allah angkat. Kemudian waktu itu makanannya yang ada di rumahnya habis. Istrinya ngomel-ngomel udah. Dia ada mendengar ada suatu tempat munajat yang mana setiap hamba Allah bermunajat di tempat itu pasti permintaannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dia pun pergi ke tempat itu. Ketika dia sampai ke tempat itu, lihat ada 3 orang. Di dalam tempat itu ada 3 orang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Bolehkah saya bergabung? Saya ingin berdoa kepada Allah supaya munajat saya dikabulkan oleh Allah. Kata bertiga itu, silakan. Ya. Akan tetapi setiap hari kita satu persatu harus minta kepada Allah untuk memberikan makan kita berempat. Oh iyalah. Sampai hari pertama yang satu berdoa, ya Allah, dapat makanan. Makan dia berempat. Hari kedua berdoa lagi, ya Allah, dapat makanan, makan berempat. Hari ketiga dapat makanan, makan berempat. Tinggal beliau. Kata yang 3 itu, sekarang giliran Anda minta kepada Allah untuk makan kita. Begitu dia minta, 4 langsung turun. Langsung 4 makanan. Yang lain ini satu-satu ya. Dia 4. Yang 3 ini nanya, engkau doa apa? Kenapa engkau bisa dapat langsung 4? Saya dapat satu-satu. Saya tidak baca apa-apa. Saya cuma berdoa, ya Allah, sebagaimana tawassul yang diucapkan oleh orang bertiga itu untuk meminta kepadamu, maka saya minta kepadamu, ya Allah. Udah itu aja. Orang bertiga ini nanya, ente tahu enggak saya itu tawassul dengan siapa? Tidak tahu anak. Pokoknya apa yang antum bertiga doa, itulah saya minta. Kata yang bertiga ini, saya bertawassul dengan seorang waliullah, namanya Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Dia seorang ini tak tahu, padahal dia seorang waliullah. Iya. Siapa namanya? Syekh Abdurrahman Bajal Haban. Maka dijawablah, itulah saya. Nama yang ente sebut itu ya nama saya. Orangnya. Jadi dia sendiri tidak tahu bahwa dirinya itu seorang waliullah, tapi Allah mengangkatnya. Dia sampai mikir, amalan apa yang dia lakukan? Amalan apa? Ternyata cuma sabar dengan istri, omelan ocehan istri itu diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi habis balik dari sini nih, yang bininya suka ngomel nih pasti senang ini. Bisa-bisa Sabtu depan diangkat jadi wali nanti. Ya. Jadi tidak tahu dari makom mana Allah tuh akan mengangkat seorang hamba itu kedudukan yang tinggi. Jadi belum tentu dengan maqamul zikir, banyaknya dia berzikir, diangkat derajatnya oleh Allah. Kalau tidak zikir mungkin tidak diangkat, belum tentu. Ya. Dengan berbagai macam cara Allah itu mau mengangkat derajat seorang hamba itu, bahkan dengan amalan yang kita pandang itu kecil, tapi ternyata di sisi Allah itu adalah amalan yang besar. Ya. Allah mengangkat derajat seorang hamba itu. Nah, kemudian wa muhibbu dunya qailun aina at-tariqu aina al-khalasu kamuskarin syaribat tila.
Kemudian apa? Orang yang mencintai dunia itu akan berkata, ya, di manakah jalan? Di manakah jalan keselamatan? Laksana seperti orang yang mabuk yang meminum khamar. Ya, orang mabuk kan gitu. Dia ngomong sendiri, dia meper noleh kanan noleh kiri, dia akan mengatakan, ya. Jadi orang yang cinta dunia itu dia akan berkata, Aina tariq, Ainal khalas. Di mana jalan itu, di mana? Di mana keselamatan itu, di mana? Orang mabuk kan gitu. Dia ngomong tuh. Muter-muter ya. Di mana jalan? Di mana keselamatan? Tuh, muhibbud dunia itu. Orang cinta dunia. Maka maksudnya apa? Orang yang tidak berlaku zuhud terhadap dunia, dia cinta dengannya, itu seperti orang mabuk, seperti orang yang tenggelam, ya. Dia pun tidak terbimbing kepada suatu jalan, ya. Bahkan itu selamanya dia akan berkata, Aina tariq, di mana jalan? Ainal khalas, di mana jalan keselamatan? Itu terus diucapkannya. Kenapa? Karena sibuk dalam zahirnya mencari dunia, ya, dan batinnya pun menginginkan dengannya, ya. Kalau kesibukan zahir antum dengan dunia yang tidak antum masukkan keinginan di dalam batin, ini masih aman. Tapi kalau sudah antara zahir dengan batin, kesibukannya dengan zahir, lalu batin pun menginginkan dengan apa yang dia cari di balik daripada kesibukan, itu yang menjadikan suatu kekacauan, ya. Karena sesungguhnya apabila dunia itu telah mantap di dalam hati, maka, ya, nampaklah hal itu atas anggota hamba dengan adanya sikap namanya haris, pakai shot, namanya haris. Haris itu apa? Haris itu adalah rakus, lomba, ya. Anggota tubuhnya pun mulai, hamba ini timbul sifat rakus terhadap dunia, ya. Jadi dia pun mulai dibutakan kepada dunia itu, ya. Allah pun mencabut kelezatan. Kelezatan apa yang dicabut pada dirinya? Kelezatan pada pembahasan sebelumnya, qanaah. Sehingga diberi tidak puas, diberi tak puas, beri tak puas terus, ya. Sehingga dilupakan bagi dirinya rasa kepuasan itu, mau terus sampai ujungnya hak orang rendah sekalipun, padahal dia udah tinggi. Suatu saat kan jamaah pernah mikir nih, orang tuh duit banyak, apa banyak ini masih diambil hak orang tuh. Pasti jamaah berkata, pergi kurang ente nih, ya. Udahlah gaji besar, duit banyak, masih diambil hak orang tuh. Kacau, mang. Itu pikiran kita. Tapi ketika kita udah belajar, kita tahu, oh, ketika anggotanya sudah rakus, maka Allah cabut baginya kelezatan di dalam qanaah. Maka dia tidak pernah puas, mau terus. Biarkan orang lain tidak dapat, yang penting saya dapat. Tuh. Kalau udah anggota itu rakus, ya, maka menghilangkan darinya seperti sikap orang-orang yang zuhud itu hilang. Maka sungguhnya para jamaah, hati itu apabila tidak bersikap qanaah, maka dia tidak akan pernah, ya, kenyang. Dia tidak akan pernah puas, ya. Walaupun dia telah memiliki dunia, seisi daripada dunia itu dia udah punya, ya. Ketika itu bagaimana dia akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan ketaatan kepadanya. Terkadang ada di hadapan kita
Dunia sudah dicukupi, dengan isinya sudah dicukupi, apa yang mau dia beli tinggal beli saja. Ternyata tidak menjadikan jalan dunianya untuk dia lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian pertemuan selanjutnya akan kita bahas watruk minal azwaj, ya, man ma sa'adat fi ta'atin waqtar uzuban fadilah. Dan tinggalkanlah daripada istri-istri yang tidak membantu dalam ketaatan, dan pilihlah oleh hidupmu membujang tanpa istri yang utama. Ya, ini masuk bagian jalan seorang murid ingin menempuh jalannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kenapa beliau pengarang ini menjelaskan tentang berjalannya seorang suami adalah berada di belakangnya adalah istrinya di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada suatu kisah. Kisah seorang yang alim. Ini kita belum masuk pada pembahasannya, nanti Sabtu akan datang. Dia punya istri, dalam hubungan keluarganya baik, Masya Allah baik. Cuma permasalahannya ketika dia akan berjuang di jalan Allah untuk mengembangkan terusan warisan Nabi Muhammad SAW, artinya membuka pesantren, membuka pendidikan, maka si istri ini menolak, tidak mau bantunya mas sekali, dan tidak peduli mas sekali. Antum tidak akan mampu untuk berjalan untuk perkembangan sesuatu di jalan Allah kalau tidak belakangnya adalah istri. Ya. Sehingga banyak orang-orang yang terbangun dalam hartanya menuju kepada tempat yang manfaat karena kekuatan daripada istrinya. Ya. Banyak itu terjadi. Dan Masya Allah beliau pun sholat. Beliau minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Minta petunjuk. Kiranya si istri ini bisa membawa dia kepada jalan Allah dalam pembangunan pesantren tadi, atau kiranya istrinya itu tidak bisa untuk mengikuti jejak serta langkahnya. Karena kenapa? Ini orang alim ini ngontrak. Isi kontrakan itu siapa? Isi kontrakan itu santri-santri. Ya. Penuh rumah kontrakan satu, kontrak lagi di sebelahnya. Diisi lagi untuk santri lagi. Penuh lagi di kontraknya sebelah lagi, diisinya untuk santri lagi. Si istri ada memang tipe istrinya risau. Ini anak orang bang, apa pula letakkan sini? Biar dia balik ke rumah di sana. Kalau mau belajarlah datang pergi ya. Janganlah pakai nginap-nginap apa. Istri itu. Beliau selalu kata-kata itu menyakitkan. Yang mengganggu dalam perkembangannya. Dakwah, meneruskan warisan Rasulullah SAW, ilmu itu. Warisan Nabi itu ilmu. Suatu saat Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau teriak di pasar. Ya. Apa kata beliau? Telah dibagikan warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Masjid Nabawi. Warisan Rasulullah sedang dibagikan. Orang begitu dengar warisan bekejarlah ke masjid. Bekejar.
Begitu sampai dilihatnya tidak ada warisan Nabi Muhammad, tidak ada kopiahnya Rasulullah, tidak ada bajunya Rasulullah, tidak ada surbannya Rasulullah, tidak ada sandalnya Rasulullah, tidak ada hartanya Rasulullah, tidak ada. Maka mereka pun berkomentar, mereka pun mendatangi Abu Hurairah. Kata dia ke Abu Hurairah, Abu Hurairah, ya kenapa? Engkau bohong. Kata engkau dibagikan warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya betul, dibagikan warisan Rasulullah. Tidak ada apa-apa. Wala kopiah, wala baju, wala surban, wala sandal, tidak ada apa-apa. Kata Abu Hurairah, ente lihat tidak dalam masjid itu ada orang zikir? Ada. Dalam masjid itu ada orang yang sholat apa enggak? Ada. Dalam masjid itu ada orang bentuk halakah enggak? Halaqatut ta'lim, apa? Kelompok itu, kelompok-kelompok belajar itu, majlis taklim, ada enggak? Ada. Kata Abu Hurairah, "Dzaka mirathu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Itulah warisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu warisan Rasulullah. Kita sekarang ini sedang menjalankan warisan Rasulullah. Ya. Jadi beliau istikharah, bagaimana dengan istrinya ini sementara dia akan menjalankan warisan Rasulullah. Ini terhambat ini. Ya. Dan bagaimana dengan ceritanya? Insya Allah selanjutnya kita akan lanjutkan. Apakah sang istri ini tetap bertahan atau lepas kepada beliau? Dilepas beliau, insya Allah sinetron selanjutnya akan kita lanjutkan pada episode berikutnya malam Ahad. Tetap bersama malam Ahad mendengar di dalam makna yang saya sebutkan tadi tentang tinggalkan daripada istri yang tidak membantu dalam ketaatan kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan pengarang kitab ini, insyaallah akan kita jelaskan pada pertemuan berikutnya. Sampai di sini yang mau nanya silakan. Ya. Di dalam tubuh antum mau diletakkan di mana? Letakkan di nafsu, hancur. Karena tempat iblis mengganggu manusia bagiannya adalah nafsu. Antum mau nempatkan di mana? Mau nempatkan suatu kebaikan itu ya kepada tangan, hancur. Tapi tempat tampungan di dalam tubuh manusia itu hanya satu, yaitu kalbu. Kalbu inilah yang akan menjadi penentu. Kalau andai kata nafsu teratas daripada kalbu, maka kalbu itu akan menjadi rusak. Kalau sudah dia menjadi rusak, seluruh anggota tubuhnya rusak. Kalau andai kata kalbunya teratas daripada nafsunya, maka dia akan menyetel perjalanan nafsunya dengan perjalanan kalbu, karena berjalan kalbu itu selalu menginginkan kebaikan, sedangkan nafsu itu ingin kejahatan. Tapi ketika kalbu mampu di atas, maka dia akan mengikuti daripada kalbu. Maka baiklah kalbunya, seluruh anggota tubuhnya akan baik. Di mana kita akan dapat ini? Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna fil jasadi mudghah, fa idza saluhat saluhal jasadu kullu, wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, ala wahyal qalbu." Di dalam jasad ini ada segumpal daging, Pak. Ada segumpal daging. Kalau baik ini segumpal ini, seluruhnya baik. Mata dia baik, telinga dia baik, lisan dia baik, tangan dia baik, perut dia baik, kaki dia baik, semuanya baik. Tentara-tentara yang ada dalam tubuh itu semuanya baik. Ya. Tapi kalau dia ini rusak, segumpal daging tadi, semuanya menjadi rusak. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW?
ala wahyal qalbu. Ketahuilah dia adalah hati. Ya, maka zuhud itu ya mengosongkan. Zuhud dengan hati itu beda. Bedanya apa? Zuhud itu adalah mengosongkan sesuatu yang akan menjadi penghalang kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyimpan sesuatu itu kepada hatinya. Ya. Tapi kalau kita katakan zuhud itu adalah tidak menjadikan dunia di dalam hatinya, betul. Ya. Zuhud itu bukan menyimpan dunia pada hatinya. Dunia di bawah genggamannya, di dalam genggamannya, suatu saat genggaman kita semakin melemah, maka jatuhlah dunia itu. Tapi jangan khawatir, kita masih punya hati. Hati inilah yang menjadi puncak bagi seorang hamba ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua anggota tubuh kita tidak fungsi, tapi kalau hati kita fungsi, itu akan menjadi jalan kita kepada Allah. Ya. Maka dalam tubuh manusia itu cuma 3 hal. Hati, nafsu, akal. 3 ini. Ya. Adapun jasad bisa tidak sempurna. Tidak masalah itu. Ya. Roh pasti tidak akan bisa untuk berfungsinya 3 hal itu dengan tanpa roh. Saya sudah jelaskan bahwa Allah berikan kelebihan kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain kan ada 5. Masih ingat apa enggak? Yang pertama jasmani, yang kedua rohani, yang ketiga kalbani, yang keempat nafsani, yang kelima aklani. 5 itu. Jasad, roh, apalagi hati, nafsu, akal. 5 itu Allah cukupkan manusia. Ya, 5 ini. Kalau andai kata jasadnya kurang sempurna, tidak masalah. Toh kekurangan jasad bukan berarti kurangnya fungsi kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kan ada, saya jelaskan itu yang saya baca dalam kitab At-Tuhfatul Mardiyah. Seseorang Abdullah menemukan seorang arif ini menemukan seorang Abdullah yang dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki, habis sudah. Tapi dia mengucapkan alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Seorang arif tadi itu temenung nengok. Alhamdulillah. Dia bilang, ya Abdullah, lima tahmadullah walam ara minka ni'mah. Wahai hamba Allah, untuk apa ente itu muji Allah itu untuk apa? Saya tidak lihat pada diri anda itu nikmat. Tidak ada. Karena pandangan zohir manusia itu terkadang menjadi nikmat ketika anggota tubuhnya itu sempurna. Di luarnya dia memiliki dunia yang begitu sempurna. Inilah manusia yang paling nikmat. Kan begitu. Kita pandang gitu. Ini seorang arif tadi berkata, lima tahmadullah walam ara minka ni'mah. Untuk apa kau memuji Allah? Saya tidak mendapatkan kenikmatan pada dirimu. Lalu apa kata dia? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kepadaku hati untuk menyebut namanya. Hati untuk selalu mengingatnya. Dan segala puji bagi Allah yang memberikan aku lisan sehingga aku bisa memuji namanya. Maka puncaknya adalah lisan dan hati. Lisan hilang, tidak masalah. Karena letak kunci semuanya adalah
hati. Sehingga yang selalu menghalang kita untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala adalah nafsu tadi. Yang ditanya kedua itu. Hati menginginkan selalu kebaikan, sementara nafsu ini berusaha untuk mencegah daripada kebaikan itu. Itu yang membuat kita kadang masalah. Kalau antum ketahui seorang preman sekalipun, selagi mereka umat Nabi Muhammad, itu hati mereka ada titik kebaikan. Hati mereka ada titik kebaikan. Ya. Saya menemukan berapa orang, ya. Saya bilang, dia curhat. Dia bilang, macam mana Ustaz ya? Saya ini justru dosa saya sudah begitu banyak Ustaz. Salah saya ini sudah berusaha untuk berhenti, cuma itulah nafsu saya ini mau ya terus rasa dah. Susah lah. Berarti dengan ucapan dia itu secara nuraninya, hatinya dia itu mau berbuat baik. Cuma karena mempertuhankan hawa nafsunya, maka hati menjadi kalah. Tapi kalau dia berusaha untuk mengangkat hatinya sehingga mengalahkan daripada nafsunya, maka dia akan mudah untuk berjalan menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku pada agamamu. Tetapkan hatiku kepada keimanan, ya. Doa minta aja kepada Allah. Allah kok yang bolak hati kita, bukan kehendak kita. Jadi jangan merasa kemudahan dalam kebaikan itu adalah kekuatan kita. Tetapi rasa kasih sayang Allah kepada kita yang membuat tubuh kita itu mudah melakukan daripada kebaikan. Istilahnya adalah taufik yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Mudah-mudahan manfaat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad nabil ummi wa ala sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.